Baik, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Arianto dengan NFP 500122129. Di sini saya akan menyampaikan mengenai EAS mata kuliah metode inversi, yaitu studi kasus aplikasi metode global optimalisasi geofisika. Nah, di sini terdapat studi kasus yaitu diperoleh hasil pengukuran anomali gravitasi residual lokal yang terukur sepanjang titik XI seperti gambar satu ini. Lalu di sini terdapat pertanyaan atau studi kasus yang ditentukan, yaitu tentukan nilai parameter amplitudo, kedalaman, D, eta, dan Q, dan juga menentukan solusi gravitasi anomali menggunakan metode Monte Carlo, simulating annealing, dan kinetic algorithm. Nah, selanjutnya di sini terdapat data yang digunakan, yaitu di sini terdapat data X, di mana dia ada terdapat dari awal 0 sampai 60 ya di bawah nanti, dan juga gravitasi anomali tiap jaraknya, dan juga ini nilainya random. Oke, next. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali datanya. Oke, sebelum masuk untuk menyelesaikan menggunakan tiga metode tersebut, di sini saya juga menggunakan untuk beberapa hal yang digunakan untuk menghitung atau mengukur dan juga menganalisis data di atas tadi. Di sini terdapat format model atau yang berfungsi untuk menghitung respon teoritis berdasarkan parameter yang sedang ditebak, seperti menebak angka dari nilai A, D, eta, dan juga Q. Yang hasil keluarannya dari fungsi ini adalah kurva anomali gravitasi buatan atau data kalkulasi dan kalkulator data. Setelah format model, terdapat misfit function yang bertugas sebagai membandingkan kurva buatan tersebut dengan kurva data observasi asli dari lapangan. Nah, di sini juga terdapat source code yang menggunakan RMSE untuk mengukur jarak atau selisih rata-rata antara tebakan dengan kenyataan. Yang selisih besar, jika selisih besar dalam RMSE-nya, artinya tebakan parameter masih salah. Jika selisihnya sangat kecil, RMSE mendekati nol, artinya algoritma sudah berhasil menemukan parameter. Selanjutnya terdapat juga source, source space atau parameter bound yang bertugas untuk atau berfungsi membatasi rentangan tebakan algoritma agar tetap logis secara fisika dan geologi. Di mana tadi kan juga terdapat sekitar 60 data ya, 60 data eh ya, jarak maksudnya. 60 60 jarak, 60 rentang jarak. Tapi kalau datanya sekitar 120-an lah ya berarti ya, karena terdapat rentang 0,5, jadi terhitung 222 gitu ya. Jadi sekitar ada 120 data, di sini terdapat batasan batasan untuk tidak melebihi dari data tersebut. Oke, di sini juga terdapat eh, codingan yang digunakan untuk forward model, mixed function, dan search space. Oke, yang pertama yaitu Monte Carlo. Di sini penjelasan dari Monte Carlo yaitu metode Monte Carlo bekerja dengan cara menggenerate parameter secara random dalam search space yang telah ditentukan, kemudian memilih kombinasi parameter yang menghasilkan speed error terkecil, dan juga metode ini sederhana dan mudah diimplementasikan, namun memerlukan jumlah iterasi yang sangat besar untuk mendapatkan hasil yang baik karena tidak ada mekanisme belajar dari iterasi sebelumnya. Keunggulannya adalah mampu mengeksplorasi seluruh search space secara merata global search, sehingga kemungkinan terjebak di lokal minimum. Kelemahannya adalah efisiensi yang rendah dibanding metode lainnya. Oke, di sini terdapat source code untuk Monte Carlo-nya. Di sini terdapat pin range, calculation misfit, calculated phase, record history. Nah, di sini juga terdapat hasil dari Monte Carlo-nya, jumlah iterasi sekian, waktu komputasi sekian, base MSS sekian, dan juga parameter yang dihasilkan. Nah, di sini saya hasil dari inversi gambar dari hasil inversi gravitasi anomali menggunakan metode Monte Carlo. Di sini hasil konvergensi hasil dari metode Monte Carlo. Nah, selanjutnya terdapat yang kedua yaitu simulated annealing SA yang terdiri dari transversasi dari proses pendinginan logam atau annealing. Dimulai dari suhu tinggi yang mana algoritma dapat menerima solusi yang lebih buruk untuk keluar dari lokal minimum. Kemudian suhu diturunkan secara bertahap sehingga di akhir iterasi hanya solusi yang lebih baik yang diterima. Mekanisme penerimaan solusi buruk mengikuti distribusi Boltzmann P sama dengan eksponen min delta T, min delta per T.
Keunggulan simultan annealing dibanding Monte Carlo murni adalah mekanisme yang perturbasi lokal yang terarah sehingga konvergensinya lebih cepat. Simultan annealing juga memiliki jaminan teoritis untuk konvergen ke global optimum ini jika jadwal pendingan cukup lambat. Nah, di sini terdapat source code yang saya gunakan. Nah, ini ada initial solution, perturbation scale, perturbation scale, fraction of range, parameter range. Ini perturbasi, clip the bones, evaluasi masing-masing, new solution, asymptote criterion, metropolis, update base, cooldown, record history. Nah, oke. Nah, di sini terdapat hasil dari iterasinya, yaitu jumlah iterasi 500.000, suhu awal T0-nya 1000, cooling rate 0,9, suhu air sekian, waktu komutasi 18 detik, sekian, tes RMC-nya sekian, dan juga terdapat parameter yang terbaik. Oke, di sini juga hasil dari inversinya, nah, di mana dia juga naik sama kayak yang eh, seperti seperti kayak yang metode Monte Carlo-nya juga, dia naik ketika di antara 25 di jarak 25 hingga di variabel X ketika di 25, 24, 25 hingga 45 dia mulai naik hingga turun secara konstan, secara drastis ya, secara drastis. Oke, ini juga terdapat konfigurasi simulator nya. Oke, selanjutnya terdapat genetic algorithm, yaitu menggunakan konsep evolusi biologi, seleksi, seleksi, crossover, dan mutasi, di mana populasi individu masing-masing merepresentasikan satu set parameter di evaluasi fitnessnya. Kemudian individu terbaik dipilih untuk menghasilkan generasi berikutnya melalui crossover, Bell-X alpha, dan mutasi Gaussian. Ya, yang perbedaan dari keduanya yaitu dari kedua metode yang di atas yaitu dia menggunakan Gaussian juga. Nah, di sini juga terdapat fungsi elitism yang tujuannya adalah menjaga agar solusi terbaik tidak hilang. Keunggulan GA atau genetik algoritma ini adalah melakukan pencarian yang paralel atau multiple solution evaluated simultaneously dan kemampuan eksplorasi yang baik melalui crossover atau umumnya konvergen lebih cepat dari Monte Carlo dan lebih robust dari simulated annealing untuk masalah multimodal. Nah, ini terdapat source code yang saya gunakan. Ini dan juga ini keungsian mutasi. Ini next. Nah, di sini juga terdapat hasil dari metode genetik algorithm. Grand proses 100, generasi 2000, crossover rate sekian, sekian, mutation rate sekian, waktu mutasi sekian, variasi sekian, dan parameter yang terbaiknya. Ini juga dari hasil grafik versi gravitasi anomaly menggunakan metode genetik algorithm. Nah, di sini juga hampir sama ya. Ini konvergensi metode genetik algorithm. Nah, di sini terdapat perbandingan hasilnya, di mana dari 0 sampai 60, dia juga sama-sama sekitaran di naik ini ya, di sekitar 20 mulai untuk naik, dan juga secara simultan, lalu turun juga sekitar 50-an. Nah, oke, hampir sama semua, hampir mendekati semua dengan linearitasnya. Nah, di sini terdapat perbandingan hasil inversi semua metode yang digunakan, Monte Carlo, simulated annealing, genetic algorithm. Ya, di sini terdapat perbandingan A-nya, H, D, eta, Q, dan RMSE errornya. Dan di sini juga interpretasi parameternya. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.